Pamadiksi, Universitas Jember. Oke, kami di sini dari Universitas Diponegoro akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Malik Islam Bladli. Lalu di sini adalah Sekar Ayu Sofianis dan satu lagi adalah Anindita Indriana. Kami menyusun subtema yaitu industri dengan judul Sistem Terintegrasi Produksi Biodiesel dari Mikroalga Tetraselmis sp menggunakan katalis heterogen sebagai solusi penyediaan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Ya, sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki masyarakat yang sangat konsumtif, terutama dalam BBM. Nah, dapat kita lihat bahwa konsumsi BBM pada tahun 2013 kebutuhan nasionalnya itu 77 juta kiloliter per tahun, sedangkan Indonesia hanya bisa memproduksi sebesar 38,1 juta kiloliter per tahun. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia harus memiliki terobosan yang baru sebagai solusi atau alternatif untuk masalah BBM ini. Untuk itu, kita menawarkan solusi biodiesel. Kenapa biodiesel? Karena biodiesel itu memiliki kelebihan. Yang pertama, biodiesel itu bahan bakunya bisa diperbarui. Dia juga dapat digunakan di semua mesin tanpa harus dimodifikasi. Juga biodiesel itu dia dapat digunakan sebagai pelumas dan memiliki nilai setan number yang tinggi. Namun, biodiesel yang ada sekarang ini belum bisa menjawab permasalahan mengenai limbah. Limbah dari biodiesel yang ada sekarang ini sangat merusak lingkungan karena belum bisa diolah dengan baik. Kemudian biaya produksi yang mahal, juga terbatasnya lahan. Jadi untuk mendapatkan bahan baku yang banyak membutuhkan lahan yang sangat luas dan sumber daya yang kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita memberikan solusi yaitu menggunakan mikroalga. Kenapa mikroalga? Dapat dilihat dalam tabel yang di atas. Mikroalga dalam area ukuran 2 hektar saja dapat menghasilkan kandungan minyak sebesar 136.900% berat kering. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang maritim, sehingga luas wilayah lautnya itu sangat besar. Dan itu juga sebagai salah satu suatu bahan dari mikroalga itu sangat melimpah. Kemudian mikroalga juga dia tidak mengganggu keseimbangan pangan karena mikroalga tidak dikonsumsi secara menyeluruh. Kemudian mikroalga itu memiliki banyak sekali jenis dan di sana dapat kita lihat di situ ada Tetraselmis sp yang kita pilih. Nah, kenapa Tetraselmis sp? Karena Tetraselmis memiliki kandungan minyak yang cukup besar, 15-23% berat. Kenapa tidak menggunakan Batriococcus? Karena apabila kandungan minyaknya itu tinggi, maka dia akan memiliki asam lemak bebas yang tinggi, sehingga dia akan menghasilkan bau tengik dan juga membuat mesin yang akan dilaluinya itu menjadi rusak. Dari latar belakang tadi yang sudah dijelaskan, maka kita perlu membuat suatu rancangan produksi bersih biodiesel dari Tetraselmis dengan menggunakan katalis dengan sistem terintegrasi dengan katalis heterogen, sehingga nilai konversi dari biodiesel yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selain itu, efisiensinya juga semakin tinggi sebab kita dapat mengefisiensi dari segi energi, bahan reaksi, serta kita dapat memanfaatkan limbah yang terbuang tadi. Penggunaan katalis heterogen juga sangat menguntungkan di bidang ekonomi, sebab dengan menggunakan katalis heterogen, kita dapat menekan biaya dalam produksi karena katalis heterogen sangat mudah digunakan dan lebih murah dibandingkan dengan katalis yang lain. Selanjutnya, perancangan produksi mikroalga dari Tetraselmis ini terdiri atas 4 tahapan utama. Yang pertama, pretreatment dan persiapan bahan. Kedua, pembuatan biodiesel menggunakan katalis heterogen. Yang ketiga, pemisahan dan pemurnian biodiesel. Dan yang terakhir, pemanfaatan limbah pembuatan biodiesel mikroalga. Oke,
lanjut. Yang pertama adalah ketika kita merancang sebuah produksi, kita harus melihat semuanya. Yaitu salah satu adalah hasil beberapanya. Kita lihat kalau misalkan di situ pretreatment dan persiapan bahan baku sangat diperlukan. Makanya kami menggunakan ekstraksi makrosoklet. Kenapa kami menggunakan ekstraksi makrosoklet? Karena kalau misalkan kalian mengatur pH sampai sekitar segitu, itu bakalan merusak ataupun susah untuk dilakukan sampai mengatur pH tersebut. Dan untuk menggunakan makrosoklet, yield yang digunakan yang dihasilkan sebesar 99%. Lalu tetraselamis diekstraksi, lalu ditambahkan dengan pelarut NHA, lalu dideguming dengan asam fosfat, lalu didekantasi atau dipisahkan dengan fosfolipid dan resin serta minyak nabati. Lalu tahapan yang kedua adalah pembuatan biodiesel menggunakan katalis heterogen. Di mana skema pembuatan katalis heterogen ya dengan cara dikalsinasi 200 sampai 1000 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu minyak nabati yang tadi awal di pre-treatment dihasilkan, lalu dilakukan dengan transestrifikasi. Transestrifikasi tersebut menggunakan metanol dengan katalis CaO dari tepung kulit tersebut. Lalu didekantasi untuk dipisahkan antara gliserol dan metanol dan metal ester dengan metanol. Selanjutnya, inilah adalah perbandingan hasil biodiesel dengan katalis yang berbeda. Kalau misalnya bisa dilihat, viskositasnya ini menggunakan SNI nomor 04 tahun 7812 dengan 2006. Di mana kalau misalnya viskositasnya kita tinggi ataupun kurang, maka akan bereaksi atau mempengaruhi dari kinerja dari mesin tersebut. Selanjutnya untuk titik nyalanya itu minimal 100 derajat Celcius. Dan kalau misalnya dilihat dari angka setannya sangat bagus. Mengapa? Karena dengan angka setan dia bisa bereaksi ataupun terbakar dalam suhu yang rendah. Dalam mesin. Selanjutnya adalah angka asam. Dengan angka asam yang sedikit, maka korosivitas dengan mesin sehingga tidak terlalu banyak dan mesin juga tidak rusak. Selanjutnya ada parameter karakteristik biodiesel dari mikroalga. Kalau misalkan dilihat dari metil ester dan metanol tersebut didistilasi menghasilkan metanol dan CaO, lalu menghasilkan biodiesel. Nah dari situ kita bisa lihat parameter karakteristiknya. Dengan menggunakan SNI 04781 tahun 2006, bisa dilihat biodiesel mikroalga semuanya memenuhi dan bahkan lebih baik dibandingkan diesel petroleum yang lainnya. Mengapa hal demikian? Seperti tadi saya jelaskan, nilai asam mereka 0,374 itu memenuhi semua, titik didih, titik buku, viskositas, densitas semuanya memenuhi, sehingga ini sangat-sangat perlu untuk dibuat. Selanjutnya pengendalian limbah. Nah ini penting, kalau misalkan limbahnya nggak dikendalikan, ini bukan namanya sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi itu kita menggunakan seluruhnya termasuk limbah, jadi zero waste, tidak ada yang terbuang. Dan itu menggunakan ampas yang tadi hasil ekstraksi dibuat menjadi pakan ternak. Lalu fosfolipid yang bisa membuat penggumpalan pada biodiesel kita pisahkan lalu dibuat menjadi jar pengembulsi. Lalu ada resin yang membuat tengik bisa dirubah menjadi bahan pernis pada furnitur rumahan. Lalu hasil yang bisa dilihat kalau misalkan itu dari transportasi, dedekantasi menjadi gliserol metanol, itu di metanol dan katalisnya dipakai kembali. Jadi tidak ada yang terbuang dan ini sangat hemat. Kalau misalkan bisa dilihat, inilah adalah alur proses produksi biodiesel dari mikroalga tersebut. Ini adalah alur secara keseluruhan. Selanjutnya adalah ini adalah rancangan pabriknya. Rancangan pabriknya seperti ini. Di sana ada tempatnya yang di paling atas adalah bahan bakunya, lalu di tengah paling bawah yang ada dua hijau sama putih adalah tempat proses produksinya. Coba Mas bisa dilihat di situ ada rancangan pabriknya yang sebelah kanan. Ya, dan kami juga sudah memikirkan analisa ekonominya. Kalau misalkan analisa ekonominya termasuk dari MITP, MITT, MITL dan semuanya termasuk dari PPN, PPH, dan di situ ada nanti ditampilkan. Coba dilihat dulu dari rancangan pabriknya. Nah seperti ini adalah rancangan pabrik dari produksi biodiesel tersebut. Diawali dengan metanol masuk, lalu nanti ada distilasi, lalu nanti dekondensasi. Ini menggunakan prototype dan kami juga sudah membuat sebuah X-banner untuk mempromosikan masalah biodiesel tersebut karena ini sangat-sangat penting dan bisa digunakan di Indonesia dan ini merupakan salah satu potensi. Ini adalah rancangan pabriknya. Lalu Mas masuk ke analisa ekonomi, silakan. Maaf. Bisa dilihat bahwasanya kami menganalisa dengan 1.400.000 liter per tahun. Dari pabriknya 1.400.000 liter per tahun dengan harga 1 liternya sebesar Rp5.000. Bisa dilihat di sini ada biaya tanah lokasi pabrik, lalu ada harga peralatannya. Itu adalah modal investasi tetap langsung. Bisa dibawain Mas, silakan. Dan itu adalah sebesar 1 miliar. Ya, itu adalah peralatan, rotary valve, packaging dan lain sebagainya. Dan ditambah dengan PPN, PPH, transportasi lokal dan total sebesar 20,5%. Jadi harga total peralatan adalah 1 miliar sekian.
Lalu di bawah ada bahan bakunya, sehingga total MITL modal investasi tetap langsung sebesar 6 miliar 710 juta sekian. Lalu ada modal investasi tetap tidak langsung, biaya kontraktor, biaya hal lain sebagainya sebesar 564 juta, jadi total 7 miliar 275 juta. Ini adalah modal investasi tetap langsung. Lalu ada bahan baku sebesar segitu, dan ada total modal kerjanya, total modal investasi sebesar 8 miliar 948 juta 378 rupiah. Lalu ke bawah. Nah, ini adalah biaya tetap dari fixed cost, di mana kita menghasilkan 1.400. Ke bawah lagi, Mas. Ini yang terakhir. Oke. Nah, terus ke bawah. Nah, ini adalah perkiraan laba. Perkiraan laba sebesar 1.400.000 liter itu menghasilkan 1 miliar 210 juta 932.948 rupiah. Yang kalau misalkan dipakai di BUMN, ini menghasilkan sangat banyak. Lanjut, Mas, ke yang PPT. Udah. Oke, udah ya. Sekian. Dan cukup sekian, itu aja presentasi dari kami. Silakan dari Jawa. Ngeri.